gelap, badai angin barat semakin mendekat ini. Tadinya kita mau naik kapal pakai sana itu Nusantara 30. Biasa Pak, di sini ada biasa parkir di sini Pak, kapal pesiar. Rata-rata orang tuh sudah atas, jadi biasa berbagi juga. Sebagian ke Ujung Lero, jalan-jalan dia pemandangan kan enak karena bagus gitu. Bersih. Artinya bersih. Nah, sekarang ya. Nggak ada. Sekarang sudah Tahun-tahun berapa itu deh? tahun-tahun 92. 92. Sayang sekali ya sekarang nggak ada turis datang. Bagaimana mau datang kalau begini modelnya? Di ini. Pasir putih dulu ya. Bersih. Yang mencakup sana sih, sampai saja ke Pulau Sampai. Setelah banyak buang sampah di Jepang, hilang turisnya, hilang juga sandenya. Saya mau bertanya, tempat yang buat kapal di mana? Kapal Ya, ada di bawah. war di bawah juga. Yang sementara dibikin. Iya. Lewat mana Ki? Pasar. Dari pasar. Oh, tadi saya bertanya di pasar diarahkan ke sini. Ada juga di dalam tapi jauh Pak. Yang dekat TPI itu? Iya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum Sopo agak kareba. Mudah-mudahan mari simak. Alhamdulillah hari ini saya menuju ke Ujung Lero, di mana saat ini kita sudah berada di pertigaan arah ke kiri ini menuju ke Ujung Lero dan ke kanan tadi situ menuju Pantai Lowita. Dalam perjalanan menuju Ujung Lero kita melewati beberapa tempat pariwisata berupa permandian di pinggir pantai. Nah, ini adalah salah satu tempat pariwisata di mana banyak terdapat pohon kelapa. Indah banget. Nah, sekarang kita tiba di Desa Ujung Lero. Ini adalah pintu masuknya. Dan saat ini kita berada di depan kantor desa, di mana di sekitaran tempat kantor desa ini terdapat jual beli semacam pasar lah. Saya mau bilang pasar juga karena banyak orang, tapi menjualnya di pinggir jalan ini Sapo. Tepatnya di depan Puskesmas Ujung Lero. Kita masuk ke dalam. Di dalam sana ada dermaga. Kita lihat seperti apa situasi dan kondisi dermaga yang ada di Desa Ujung Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebelum kita sampai, kita mau review dulu. Ada kapal pagai di sana Sapo. Ujung Lero berada di Teluk depan kota Parepare. Nampak Rumah Sakit B.J. Habibie dan Masjid Terapung B.J. Habibie, di mana masyarakatnya secara umum memiliki aktivitas atau pekerjaan nelayan. Nah, termasuk saat ini kita meliput kapal-kapal nelayan, kapal pagai milik nelayan masyarakat Ujung Lero. Masyarakat Ujung Lero dominan atau mayoritas dari Tanah Mandar dan sebagiannya adalah masyarakat Bugis. Nah, ini nampak kita lihat nelayan membersihkan perahu mereka, dan di depan sana itu terdapat perahu-perahu pemancing, dan di belakangnya sana lagi ada bagang. Nah, biasanya ini disebutnya bagang tancap.
Nah, kita lanjutkan perjalanannya masuk ke dalam dermaga, melihat situasi dan kondisi seperti apa di dermaga ini. Harus buka alas kaki Sapo. Dermaga ini biasanya digunakan oleh pihak puskesmas karena di depan sana itu ada sebuah perahu Johnson milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Ini digunakan ketika mengantar pasien ke rumah sakit B.J. Habibie. Nah, kalau ini adalah kapal pagai yang lagi docking pembersihan. Dan ini perahu pemancing. Dan di sana perahu pemancing yang lagi kandas. Ini juga kapal pagai Sapo, jadi kampungnya kapal pagai di sini. Nah, di depan sana kelihatan lampu mercusuar. Ini ada perahu nelayan yang lagi lomba. Nah, kita lihat siapa yang juara ini. Sepertinya ini perahu nelayan yang baru pulang dari mancing ini. Dari tadi malam baru pulang siang-siang begini. Sapo, kita balik di dermaga dan saya akan mau berbincang-bincang, berdiskusi bersama masyarakat yang sempat hadir di dermaga ini. Nah, ini ada Pak Ibrahim kalau tidak salah namanya ini. Bulan 10-11 kapal dari sini ke Kendari biasa. Perubahan musim. Jadi sekarang pada pulang nih ke sini. Sana bulan 2, bulan 3 baru datang. Oh, jadi kalau musim barat terlindung di sana tidak terlalu kena ombak. Kalau di sini kena barat tuh. Keluar negeri. Sebelum tanya-tanya Pak Ibrahim, kita lihat Sapo, ini ada nelayan lagi merakit membawa sesuatu ini, sepertinya dus atau gabus ikan itu mau dibawa ke pantai atau pelabuhan. Apa nama kapal kita? Saya Fortuna. Fortuna ya. Dari mana? Ujulero. Ujulero di? Kalau di Kajang. Oh, tapi asli Kajang ya? Bukan. Asli Ujulero. Melaut di Bulukumba atau daerah Kajang. Asli Ujulero melaut di Kajang Sapo. Nah, ini juga ada tokoh masyarakat. Kita mau nanya-nanya beliau ini. Sapo, di sekitaran pantai di Ujulero ini, selain kambing ada turun makan di bawah itu, ternyata banyak sampah Sapo. Ini prihatin saya ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan kebersihan pantai di Ujulero ini. Masyarakat di sini kita bisa tanya-tanya. Assalamualaikum, Deng. Tapi Deng, kenapa bisa ini di pantai banyak sampah? Ini Pak, pemecahannya sebenarnya agak susah kalau kita berpikir ke masyarakat. Karena masyarakat kalau pertama, lahan di masyarakat itu tempat rumahnya sempit-sempit semua, pas-pasan dengan rumahnya. Jadi satu-satunya jalan dia membuang sampahnya ke laut. Tapi kan kenapa bisa ada kesadaran ada tempat sampah, Deng? Biar ada tempat sampah TPS sementara, tempat pembuangan sampah sementara di rumah Pak. Tapi penanganan akhirnya tidak ada. Ujung-ujungnya semua lari ke laut. Ya, apa harapannya terhadap pemerintah banyaknya kalau sampah ini? Menurut saya Pak, harapannya saya, yang saya harapkan di sini karena saya
memang kebetulan petugasnya di sini mengenai ini sanitasi, mohon diperhatikan caranya. Paling tidak kita melakukan pelayanan sampah di sekitar Leru ini, karena kalau tidak ada pelayanan di masyarakat, jelas Pak, sampahnya masyarakat tidak akan bisa diatasi. Seandainya ini pantai Pak bisa bersih, ini bisa dijadikan taman wisata. Dan saya baru-baru ini Pak, kalau ketemu dengan Pak Desa Kecamatan Belawan, sebaiknya kita mencari lokasi lembah lereng gunung di dalam antara TPI dengan tanah Budier. Di situ kita jadikan tempat sampah. Paling tidak 2 desa Pak, itu masyarakat dia siap membayar 5.000 satu bulan. Wih, berarti ada sumber pemasukan. Ada berapa rumah di sini? Ada 2.000. Sekarang 1.000-an lebih. Hah? 1.000. 1.000 lebih. Berarti bisa ada 5 juta satu bulan ini. Jadi kalau untuk ongkos petugasnya Pak dengan Gaji-gaji ada nih itu 5 juta satu bulan itu. bisa. Ya, terima kasih banyak sarannya Pak Amsir. Semoga pemerintah mendengarkan ini yang ke jenjang yang lebih tinggi, ke Bupati Kabupaten Pindrang. Tahun-tahun berapa itu banyak turis di situ? Tahun 90-an. Oh, masih kecil Ki waktu itu deh. Oh, perahu Sandek yang dari Polmas. Kan dulu Sandek banyak sini, dulu banyak nelayan. Sebelum ada kapal begini. Ya, belum ada kapal. Ini Bapak ini saksinya dulu tahun 80-an banyak bule datang di sini. Sekarang biar dibayar bulenya ndak mau datang karena kotor. Apa bisa begitu? Di dermaga Ujeng Lore ini ternyata banyak juga digunakan sebagai tempat wisata. Seperti ini ada adik-adik. Ini kayaknya mahasiswa ini. Oh, KKN. Assalamualaikum Dek. Ini dari universitas mana? Oh, Muhammadiyah Parepare. Ini dalam rangka apa ke sini? Sosialisasi di kantor desa. Oh, ada sosialisasi di kantor desa Ujulero. Ya, makasih deh ya. Jangan lupa like dan subscribe. Deng, dulu bagaimana ceritanya itu ada turis ke situ? Biasa Pak, di sini ada jasa parkir di situ, kapal pesiar. Rata-rata orang tuh di atas. Jadi biasa berbagi, dia sebagian ke Ujung Lero, jalan-jalan dia pemandangan kan enak karena bagus dulu. Masih bersih. Artinya bersih. Tapi sekarang ya Nggak ada. tinggal sekarang karena sudah kotor mentok. Tahun-tahun berapa itu deh? Tahun-tahun 92, Oh, iya, iya. 80, 92. Sayang sekali ya sekarang nggak ada nih turis datang. Ya, apa? Bagaimana mau datang kalau begini modelnya? Kayak di ini nih. Amat. Dulu di sini Oh, pasir putih dulu ya, bersih. yang mencampur sana di sini ya sande saja atau perahu sande. Setelah banyak buang sampah di pinggir laut, hilang turisnya, hilang juga sandenya. Sisa mahasiswa yang ada di sini sama sana mahasiswa lagi makan-makan. Sapo di ujung sana itu mabolo bawa meniruhi hitam. Itu tanda angin barat datang lagi sapo, badai. Jadi rencananya kita mau ikut ke kapal gae, cuma kapal gae-nya lagi istirahat karena ada musim angin barat. Itu sudah kelihatan di sana itu hitam itu. Semakin gelap, badai angin barat semakin mendekat ini. Tadinya kita mau naik kapal pagai di sana itu Nusantara 30, tapi lagi berlabuh sapo. Mungkin lain kali baru kita berangkat kapal kayaknya. Semakin lama semakin kencang juga ini ombaknya sapo, sehingga kita putuskan hari ini tidak mengikuti kapal pagai untuk meliput atau membuat konten penangkapan ikan. Dan bahkan kapal kecil ini atau perahu kecil ini juga ikut berlindung karena kita ndak pergi melaut ini bersama kapal pagai
saya berencana mengunjungi salah satu pembuatan kapal gaek di ujung Lero. Kita tanya-tanya, Deng, lokasinya di daerah mana ini? DPI. Oh, di TPI. Lewat mana itu? Lewat Kan depan itu puskesmas. Iya. Baru Belok kanan mas, terus sekitar berapa meter ke sana itu, Deng? ya mungkin 1 kilo. ada ya sekitar 2 kiloan. Yuk, Sapo, kita menuju ke TPI. Bukan TPI, menuju ke galangan pembuatan kapal gaek. Arah menuju ke TPI. Sapo, kita sudah keluar dari dermaga dan saat ini berada di depan Bank BRI. Nah, saat ini kita sudah mau bergerak menuju ke tempat galangan pembuatan kapal pagae. Nah, kita memasuki jalan tengah ini dan di depan sana nanti kita akan belok kanan sesuai petunjuk Pak Ibrahim tadi. Nah, ini kita akan belok kanan ini. Nah, dari sini mungkin jaraknya kurang lebih 2 km. Sapo, sedikit gambaran kami berikan bahwa desa Ujung Lero ini terdapat 3 dusun dan jumlah penduduk sesuai statistik 2023 kurang lebih 7.000 penduduknya, Sapo. Dan saat ini kita masuk ke desa Ujung Labuan. Nah, di mana desa ini merupakan tempat pembuatan kapal. Kita bertanya dulu. Deng, mau bertanya, tempat yang buat kapal di mana? Kapal Iya, ada di bawah juga Pak. war di bawah juga. Iya. Yang sebentar dibikin. Iya. Lewat mana, Ki? Ya, di pasar. Oh, tadi saya bertanya di pasar, diarahkan ke sini. Ada juga di dalam tapi jauh Pak. Yang dekat TPI itu? Iya. Oh ya, saya mau ke sana. Sebelum TPI. Iya, sebelum TPI. Iya. Ya, kasih deh. Yang di kampung Jampak Bangko. Oh ya, sekitar sangat di kilo. Sekitar 1 kilo gitu, Pak. 1 kilo dia. Iya. Kasih balik. Desa Ujung Labuan ini merupakan adalah desa pemekaran dari desa Ujung Lero, di mana pada tahun 1995 desa Lero tersebut dimekarkan sehingga terbentuklah desa Ujung Labuan. Jadi pada dasarnya sama saja, Ujung Lero maupun Ujung Labuan karena satu desa dulunya. Nah, tidak lama lagi Sapo kita akan tiba di mana tempat pembuatan kapal pagae yang ada di Ujung Lero ataupun di Ujung Labuan. Tapi sebelumnya kita singgah dulu Sapo di bukit-bukit ini, melihat pemandangan yang indah di mana terdapat kapal-kapal pagae yang sementara terparkir. Di sana banyak berlabuh kapal-kapal pagae, entah itu perbaikan ataupun sudah pulang melaut.